Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya 'azizz ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita menyatakan kepada Allah. Atas izin Allah kita diberikan kesempatan berada di dalam bulan suci Ramadan yang ke 16. Jadi nanti malam kita sudah akan masuk ke malam berapa? 17. Artinya kita di sini akan merasakan suasana nuzulul Quran, malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam di mana kita semua dituntut untuk berlaku lemah lembut menerima kedatangan Al-Quran, dan kita diperintahkan untuk bergembira dalam keadaan yatafakkarun, dalam keadaan berfikir, sebab Al-Quran itu kita pahami setelah diturunkan. Bagaimana jika Al-Quran itu sudah turun, sudah sampai kepada kita, tapi kita tidak bisa menggunakannya? Na'udzubillah, kamatsalil himari yahmilu asfar, bi'sa mathalul qaumil ladina kadzdzabu bi ayatillah. Seperti himar yang membawa asfar, berkas-berkas, yang membawa naskah-naskah kitab, la yantafi'u biha, tidak akan bisa himar tersebut memanfaatkan asfar tersebut, naskah-naskah tersebut. Karena apa? Dia tidak tahu cara memanfaatkannya bagaimana, tidak tahu bagaimana harus diapakan ini lembaran-lembaran ini. Maka coba saat ini kita mentadabburi satu surat yang luar biasa, diawali dan diakhiri dengan tasbih, dan di dalamnya terdapat satu ayat yang mana mengatakan andai kata seperti gunung di belakang kita ini diturunkan kepadanya Al-Quran, pastilah nurut. Gambarannya langsung gunung, makhluk Allah yang besar, keras, harus
akan dinaiki, kadangkala aktif. Bukan kalau aktif itu gimana ngeceknya, di miss call aja gitu. Tapi aktif, dia kapan saja bisa mengeluarkan laharnya. Aktif, di kapan saja bisa meletus. Dengan diturunkan Al-Quran saja, ia akan tertunduk patuh, takut kepada Allah. Dalam surah Al-Hasyr kita akan mendapati ayat di mana kita dituntun untuk mengawalinya dengan tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya wa lahu fil akhirati 'adzabun nar. Diawali dengan tasbih. Artinya tasbih itu adalah mensucikan Allah dari segala macam yang buruk, yang kurang. Dari apa-apa yang ada di fis samawati wal ardh. Fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dengan segala isinya, dengan segala keagungan penciptaan langitnya, juga dengan apa-apa yang ada yang diciptakan di dalam bumi. Dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa atas segala ketetapan-ketetapannya. Allah maha bijaksana atas apa yang telah Ia tetapkan bagi kita. Di sini kita dihadapkan ada kisah tentang penyelewengan perjanjian, penyalahgunaan kesepakatan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir itu salah satu suku di Madinah, karena surah Al-Hasyr ini diturunkan di Madinah, maka menjadi surah apa? Madaniyah. Tahun 4 Hijriah, tahun 4 setelah hijrah, setelah syariat sholat ditetapkan, setelah syariat puasa ditetapkan, maka kondisi kaum muslimin ini sudah resmi menjadi negara, resmi memimpin sebuah kumpulan dari yang namanya Yathrib menjadi Madinah.
Dan karena yang membangunnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya Al-Madinah itu kencing tuh si Al-Madinah menjadi munawwar. Makkah karena Nabi lahir di situ menjadi mukarramah. Madinah karena Nabi bersemayam di situ menjadi munawwar, bercahaya. Huwa alladhi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Terjadi pengusiran besar-besaran orang Yahudi pertama kali. Ini menghinakan mereka sama sekali. Menghinakan mereka, di mana orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang biasanya penuh dengan persiapan dan ngajak gelut baik. Persiapan. Tapi ditakdirkan oleh Allah dengan cara yang tidak terduga-duga, min haitsu lam yahtasibu. Dengan cara yang tidak terduga-duga, di mana mereka terusir dari tempat tinggal mereka sendiri. Yukhribuna buyutahum bi aidihim, dengan tangan mereka sendiri, wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan kaum mukminin. Fa'tabiru ya ulil absar, maka cobalah ambil ibrah, pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan hati. Andai kata mereka tidak ditakdirkan untuk terusir dari tempat mereka, pastilah la'adzabahum fid dunya, pastilah Allah akan menetapkan azab bagi mereka di dunia. Jadi ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sudah tidak ada lagi azab, nggak ada lagi. Karena azab pertama kali yang akan dilakukan ditunda, ditolak sama Nabi ketika Nabi ke Taif, diperlakukan dengan tidak baik, semena-mena, dipersekusi di Taif. Malaikat Jibril sudah menawarkan untuk membalikkan keadaan, benar-benar dibalikkan itu, tapi Nabi menolaknya, sehingga tidak pernah terjadi yang namanya azab secara langsung di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini. Tapi nanti fantaziru, ya, fantaziru sa'ah, tunggulah hari pembalasan nanti di yaumil akhir.
Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kamu di akhirat akan lebih sengsara, merugi mereka. Maka itu bentuk dari azab, tapi bentuknya lebih ringan. Kalau nggak terusir, terhinakan itu ya sudah. Betul-betul mereka akan diazab dengan azab yang pedih dan lebih pedih daripada yang mereka ketahui. Nah, maka di situ setelah terusir dari tempat mereka, ada satu hukum yang ditetapkan bagi kaum muslimin, yaitu hukum fai. Apa fai? Harta rampasan perang yang didapat karena tidak dengan perang. Jadi musuh kocar kacir dulu sebelum battlefield, sebelum perang di medan perang, sudah kocar kacir dulu. Harta bendanya ditinggalkan, itu namanya fai, harta rampasan perang. Baik tanahnya maupun barang-barang yang ditinggalkannya. Maka apa? Ayatnya, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khairin wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha ila akhir ayat. Dan disambung lagi dengan ayat setelahnya, ma'afa Allahu ala rasulihi. Apa yang telah Allah tetapkan, harta rampasan perang yang tidak didapati melalui perang sukarela, suruh apa? Suruh pergi. Falillahi walirrasul. Maka bagi Allah dan Rasulnya, untuk didistribusikan bagi kepentingan kaum muslimin. Maka salah satunya juga bagi kaum muslimin yang ikut berhijrah kepada Nabi menuju Madinah, dari Makkah menuju Madinah, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim bagi orang-orang yang hijrah bersama Rasul, yang beriman dan diusir sebelumnya oleh orang-orang musyrikin Makkah. Yang mereka hanya mencari yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Tidak mencari apapun kecuali keutamaan dari Allah, keridhaan Allah, dan niat untuk menolong agama Allah. Istilah kata begini, andai kata kaum muhajirin tidak ikut berhijrah, maka hanya Rasul sendiri, tidak jadi itu. Sebuah negara
yang heterogen atau isinya banyak kaum, macam-macam kaum, menjadi satu negara namanya Madinah. Ya. Itulah makanya disebut di sini keutamaannya kaum muhajirin. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Di setiap kampung, perkotaan, negara pastilah ada sampai detik ini kaum yang dinamakan pendatang, yang tidak mencari apapun kecuali keridhaan Allah. Mesti ada. Antum paling jauh dari mana sih? Indramayu, Bandung. Paling jauh saya dari Magelang. Datang ke sini untuk apa? Bukan karena saya mau kawin sama orang Cirimus, enggak. Karena di mana saya berpijak, disitulah saya akan menyampaikan nilai-nilai ilahi. Nah, maka saya dan kita semua ini datang ke tempat ini sebagai muhajirin. Dan yang berada di sini menyambut dengan penuh kecintaan karena Allah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan yang menjadi tuan rumah dan juga telah menjemput keimanannya oleh sebab jasanya siapa yang datang ke Madinah terlebih dahulu sebelum 1 tahun kemudian Nabi hijrah, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Karena jasanya Mus'ab bin Umair, satu kabilah di Yathrib, dan setelah itu menyusul kabilah-kabilah yang lain menjadi iman. Oleh karenanya ketika datang ke Madinah langsung seperti sudah mengetahui, disambutlah tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' mada'a lillahi da'. Gitu. Kalau Mus'ab bin Umair belum datang ke sana pertama kali, gak kenal sahamaneh, gak tahu. Ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ad-dar ay al-Madinah. Ittakhaduha manzilan, ya, menjadikannya sebagai manzil, tempat tinggal. Ya, Madinah itu sebagai tempat tinggalnya. Faqauluhu ba'dahu wal imana mansubun bitabawwa'u, dikaitkan dengan tabawwa'u, bitadhammunihi lazim.
Artinya ya mereka yang menetap di Madinah, tinggal menetap dan menjadikan Madinah itu sebagai kampungnya. Bagaimana karakter mereka yang menyambut ini? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbuna. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Sudah iman sebelumnya, 1 tahun sebelum Nabi datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang datang kepada mereka, pendatang. Oh, saya sudah 20 tahun di Kuningan, itu masih dibilang pendatang. Apalagi kalau baru setahun, wah, pendatang tulen. Tuh dulu waktu di sana desa Cibuntu, sampai sekarang masih buntu, ya kan? Mabit beberapa kali di sana. Itu harusnya jadi pesantren sana tuh, tapi masih buntu, nepi ayeuna. Di sana saya pernah di sidang satu desa, ditanyain mau apa, mau bikin pesantren. Ini aliran mana ini? Ya, saya jelaskan seadanya. Karena ditanyai seperti itu. Dan ada jajaran muspikanya menanyakan, ini aslinya dari mana? Saya bilang dari Magelang. Oh, pendatang. Dibilang seperti itu. Saya bilang oke. Makanya nepi ayeuna buntu kene, belum fatah. Ya. Setelah itu kita harus mengenal karakter orang-orang Ansor yang menerima dengan penuh cinta, bukan cinta seperti yang digambarkan di televisi, cinta yang digambarkan antara laki-laki dan perempuan, atau cinta monyet. Apa ya monyet punya cinta? Monyet bisa menyatakan cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dengan tanpa ada sama sekali hajat atau keinginan, maksud terselubung fi qulubihim, di hati mereka nggak ada. Sulit nggak itu kalau cinta yang biasa? Sulit. Kalau cinta yang biasa, mencintai seseorang karena ada duitnya, ya. Duit ada,
abang disayang. Duit nggak ada, abang tak tendang. Gitu. Cinta karena duit, cinta karena memberikan jaminan keamanan, cinta karena ganteng, cinta karena cantik. Ya, udah nggak ganteng dilepeh, udah nggak cantik nyari yang lain yang lebih cantik. Itu cinta manusia biasa. Tapi yang digambarkan di sini yuhibbuna man hajara ilaihim. Cinta terhadap orang yang berhijrah, kaum muhajirin. Kalau ada si Cibuni nggak curut segala, ya Allah, rindu kita sama Cibuni. Hari makan juga curut. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, tidak mencari apapun karena dasar cinta. Makanya ada ungkapan seperti ini, uhibbuka fillah, uhibbuka fillah ya akhi. Saya mencintai kamu karena Allah ya akhi, wahai saudaraku. Kalau diterjemahkan, saudaraku, saya mencintaimu karena Allah. Ya. Atau perlaga, ya ukhti, uhibbuki fillah. Apaan itu? Pernyataan uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Dasarnya adalah saya mencintai apa yang kamu kerjakan yang diniatkan karena Allah. Saya mencintai apa yang kamu kerjakan yang dicintai sama Allah. Bukan uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Bukan sekedar itu. Ya. Sampai ada tuh yang bikin lagu itu, ana uhibbuki fillah, ana uhibbuki fillah. Ya Allah, ya Rabbi, belum baca ayat ini. Subhanallah. Ya, kalau cantik uhibbuki fillah. Ya, kalau enggak cantik masalah. Sampai jumpa. Manusia nggak bisa. Beda dengan karakter kaum Ansor, para penolong ini. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Bukan karena kepengen sesuatu, enggak. Mimma utu, dari apa yang bisa diberikan. Ngasih upeti kek, ngasih apa, ngasih jaminan apa, ngasih uang. Karena kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah ini keadaan mereka apa? Fakir. Ya, keadaan mereka fakir. Bukanlah sedang berkecukupan. Bukanlah yang membawa bekal. Makanya disebut lil fuqara, karena terusir dari rumah-rumah mereka.
disambut dengan penuh sukacita, disambut dengan penuh cinta oleh kaum Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Lebih-lebih dari itu berisar. Kaum Ansor berisar atau mementingkan semuanya diberikan kepada kaum Muhajirin. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka dalam urusan itu membutuhkan juga. Luar biasa. Nah, maka kita persingkat, di dalam surah Al-Hasyr ini ada satu ayat yang patut kita tadabburi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andai kata setelah amsal ini disebutkan, peristiwa ngeyelnya atau pengkhianatan dari Bani Nadir setelah MOU dengan Nabi, ya, kemudian kaum munafikin muncul di sini. Walladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim, ya. Kemudian orang-orang yang musyrik muncul di sini, di mana karakter-karakter orang munafikin, orang-orang kafir, selayaknya syaitan, ya. Ketika sudah falamma kafara qala inni bari, enggak, bukan saya ngajak kamu kafir. Syaitan tuh begitu, mengatakan kepada manusia ukfur. Idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari. Enak aja kagak, bukan gue yang ngajak kafir, lu aja yang bego. Ya iya, mau diajak kafir. Itu nanti setan begitu, lu aja yang bego. Itu. Falamma kafara qala inni bari mink. Itu. Enggak, saya enggak berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari jahannam. Dua-dua itu akan bersemayam di mana? Nari jahannam, khalidaini fiha. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Tuh. Maka digambarkan dari peristiwa-peristiwa itu, ya. Kemudian peristiwa tentang kaum Muhajirin, kaum Ansar yang sebegitunya mereka mempertahankan, dan kita ini yang datang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Disuruh melembutkan hati untuk menerima Al-Quran. Andai kata gunung saja dikirim kepada mereka, diberikan amanah Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tertunduk patuh karena takut kepada Allah. Takut itu adalah khasyah, itu adalah ketakutan yang paling paling tinggi, ya, di atas khauf. Kalau paranoid itu apa? Khauf. Tahu paranoid? Parno.
ada bunyi dikit. Parno sama apa? Cacing. Parno sama nasi. Ada nggak bisa makan nasi, bisanya makan mie. Ya. Paranoid, Parno sama rambutan. Karena waktu kecil, ya, disuguhin rambutan, dikira ulat. Aduh, pas datengin rambutan, nggak mau. Ya. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihatnya tertunduk. Khasyah. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Itu permisalan itu semua ditampakkan kepada seluruh manusia agar mereka apa? Mikir. Nah, makanya kita ketika membaca Al-Quran harus tafakkur, mikir. Mikir terhadap segala yang telah Allah permisalkan dari Al-Quran, sehingga kita menjadi makhluk yang kuat diturunkan kepadanya Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya azza wa jalla. Rabbana la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la usran illa yasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin ya mujib ad-da'wati ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.